나 이번에 진짜 왔어. Balik lagi bersama gue Mike. Kali ini gue akan ngeceritain film yang berjudul Nothing Serious. Film komedi romantis dirilis pada tahun 2021. Film ini sempat juga diberi judul Wuri Jae-young yang disutradarai oleh si Jang Ka-yong dengan mengisahkan kisah dua Jonas alias jomblo ngenes yang hidupnya tuh dipenuhi dengan rasa kesepian. Dan tiba-tiba mereka bertemu melewati aplikasi kencan yang membuat keduanya saling mencintai dan saling beradu mekanik. Gimana kisah selanjutnya? Namun sebelum lanjut, jangan lupa dipencet tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk ke dalam videonya. Gue Mike, let's go! Suatu pagi, seorang wanita bernama Han Ji-young terbangun dari tidurnya setelah mengalami mimpi yang sangat indah dan seringkali mengalaminya dalam beberapa waktu terakhir. Beralih di suatu kantor penerbit, saat rapat, sang bos tampak kesal karena peminat pembacanya dari majalah menurun dan sang bos pun berinisiatif untuk menunjuk seorang pria yang bernama Wori untuk membuat majalah web yang baru di kolom beritanya. Awalnya si Wori menolak, namun akhirnya ia terpaksa harus menyetujuinya. Setelah rapat, Wuri berencana mengajak wanita idamannya si Tuti untuk nonton, namun gagal setelah tahu wanitanya itu telah bertunangan. Pindah ke si Jae-young di toko roti sang ayah, sehari-hari Jae-young membantu ayahnya di toko itu. Dan pagi itu, si Jae-young mendapat berita bagus dan berita buruk. Berita bagusnya, permohonan dana si Jae-young semacam investor tersebut yang telah diajukannya beberapa waktu lalu diterima. Namun sementara buruknya, si nenek masuk ke rumah sakit. Dan malam harinya, si Jae-young merayakan dengan minum-minum bersama sahabatnya. Dengan sangat semangat, ternyata si Jae-young ini baru aja putus dengan pacarnya. Cerita pun mereka lanjutkan dengan cerita tentang mimpi-mimpi si Jae-young, hingga masalah hubungannya yang selalu gagal dalam percintaan. Sementara itu, di tempat lain, si Furi menggalau sembari minum bersama mantan rekan kantornya. Dan setelahnya, sang teman mengambil gambar Wuri untuk didaftarkan di aplikasi kencan. Jae-young juga setelah putus ia iseng mencoba mengunduh aplikasi tersebut. Mendengar hal itu, sahabat-sahabat si Jae-young pun ada yang mendukung, ada juga yang gak mendukung nih. Lalu temannya memberi saran tentang tugas yang diberikan oleh si bos. Akhirnya si Wuri terdiam seolah setuju. Sementara si Jae-young yang galau malam itu mengajak sahabatnya untuk taruhan. Kalau dia bisa bawa pria ke hadapan teman-temannya, Jae-young akan ditraktir setiap hari. 100년 후로 딱! 응? 야, 너 왜 이렇게 말귀를 감 육갑을 떨다가 헤어질 때 봐라. 어? Keesokan harinya, Jae-young pun disibukkan dengan mencari perhatian laki-laki. Namun bukannya perhatian yang didapat, Jae-young malah dibuat semakin galau karena tak seorang pun pria beres yang ditemukannya. Akhirnya malam itu Jae-young kembali minum-minum. Dan pada saat mabuk, Jae-young curhat dengan pria pemilik bar yang merupakan temannya juga. Yang mana ia cerita tentang pria yang tak akan pernah mau dengannya, yang memiliki banyak hutang. Jae-young yang sangat frustasi karena kehidupan percintaannya di usia hampir 30 ini selalu gagal. Keesokan harinya tepat di tahun baru ketika bangun tidur, si Jae-young seketika teringat tentang taruhan dengan sahabatnya. Akhirnya si Jae-young mencoba membuka aplikasi kencan tersebut. Lagi-lagi pria yang gak beres ditemukannya. Namun dia sempat menyukai profil bernama burung berkicau. Di tempat lain, pagi itu di saat akan beraktivitas di hari libur, Wuri membuka HP-nya dan melihat seorang wanita yang telah menyukai profilnya. Ia pun langsung melirik ke sekitarnya untuk melihat wanita yang nge-like profilnya. Wuri melihat sosok wanita itu dan ternyata itu adalah si Jae-young. Dan itu merupakan pertemuan awal mereka. Sebelum kenalan, si Jae-young memastikan agar segalanya aman dan juga tidak tertipu lagi oleh pria seperti sebelum-sebelumnya. Merasa aman dengan si Wuri, mereka pun langsung berkenalan. Mengetahui nama mereka memiliki arti yang buruk, keduanya pun langsung untuk makan bareng. Hingga saling bercerita, namun cerita mereka bukan cerita biasa nih. Mereka sama-sama tak mau memiliki hubungan serius. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk melakukan TTM atau kita sering biasa sebut dengan friends with benefit kali ya. Ya kayak gitulah pokoknya. 뭐 외롭지. 외롭긴 외로운데 연애할 생각이 없어? 상황이 되면 하겠지.
Setelahnya, saat di toilet, sahabat-sahabat si Jayong ribut di grup perihal mereka yang ingin check-in. Lagi-lagi ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Sementara si Wuri mendapatkan kabar dari bosnya agar segera menulis sesuatu di halaman majalah web tersebut. Dan akhirnya, Wuri ini berniat mendapatkan pasangan kencan untuk menjalankan tugas kantornya tersebut. Sementara si Jayong ingin menyalurkan hasratnya untuk bisa kencan atau friends with benefit gitulah pokoknya bersama si Wuri. Dan mereka pun akhirnya menuju ke hotel hari itu. Dan akhirnya, pasti kalian tahu nih, akhirnya mereka berdua pun melakukan adu mekanik berdua. Malamnya sepulang skidi papap, tampak keduanya salah tingkah. Ketika ingin berpisah, si Wuri yang awalnya cuek, kini seperti pria yang lagi kasmaran. 내가 뭐 갈게. 어떻게 연락할게. Setelah berpisah, si Wuri mencoba menulis. Ketika di jalan pulang menggunakan bus, sementara si Jayong malam itu sempat cerita dengan sahabatnya si Retno tentang jalinan hubungannya yang dilakukannya. Ketika ingin pergi ke rumah sakit untuk melihat neneknya, sang nenek sempat mendengar dan mencoba menanyakan hal tersebut hingga menasehati sang cucu. Malah dapat nasihat nih. 결혼도 안 하냐니 복나가 아니 근데 그 높음인가 넓은지 송편 SP. Dan keesokan harinya saat olahraga si Jayong teringat tentang kebersamaannya dengan si Wuri yang selalu enak-enak. Dan ia pun mencoba mengalihkan pikirannya namun hanya tertuju ke sana. Beralih ke Wuri, malam itu tampak ia baru saja menyelesaikan tulisan episode pertamanya. Ketika ingin chattingan dengan si Jayong, ia mendapatkan kabar dari si Tuti. Ketika bertemu, tiba-tiba si Tuti memeluk Wuri. Akhirnya kedua berakhir di motel. Namun ketika pulang, tiba-tiba si Tuti pergi begitu saja saat melihat HP-nya. Dan keesokan harinya di kantor Wuri dipanggil oleh si bosnya. Di ruangan sang bos, si Wuri mendapatkan pujian nih dari bosnya karena tulisannya yang dibuat Wuri mengundang penasaran banyak pembaca. Dan setelahnya Wuri melihat si Tuti yang tadi malam ternyata balikan lagi sama tunangannya. Itulah kenapa si Tuti pergi begitu saja saat kemarin guys. Wuri, kasihan banget nasib lo. 나가봐. Di malam harinya, Wuri dan Jayong pun bertemu lagi. Dan di sana Wuri cerita tentang kegalauannya yang selalu dianggap sebagai pelarian. Saling cerita masa lalu sembari minum, akhirnya cerita mereka berujung ke cerita skidi papap. Namun sebelum mabuk parah, Jayong cerita tentang patah hati terberatnya yang dialaminya. Dan bulan depan pria itu akan menikah. Mendengar itu, Wuri memberi saran agar Jayong mengacaukan pernikahan pasangannya itu. Dan manusia yang dilanda kesepian itu pun akhirnya menghabiskan malam bersama. Hingga akhirnya tidur juga bersama. Mulai dari sana, hari-hari mereka pun kemudian dihabiskan dengan berduaan. Tak peduli dengan keadaan, yang penting bersama dan penuh dengan keseruan. Di momen itu, dengan semangat Wuri kembali menulis di web majalahnya tanpa sepengetahuan si Jayong. Yang mana tulisan Wuri itu mengundang banyak pengunjung hingga akhirnya meningkatkan antusias para pembaca. Pengalaman berduaan dengan si Jayong itu selalu dituangkan oleh Wuri ke dalam tulisannya. Namun Wuri yang sepertinya sudah kebawa perasaan tak menuangkan perasaan lewat tulisan itu. Hari berikutnya di kantor Wuri kembali mendapatkan pujian dari si bos. Hingga akhirnya bos mentraktir semua karyawan yang ada di sana dan memerintahkan Wuri untuk melanjutkan tulisan itu hingga menuju 10 episode. Awalnya si Wuri mau nolak, tapi mau gimana? Udah perintah dari si bos, pasti nggak bisa ditolak. Saat si Wuri menyendiri di luar, bos tiba-tiba nyamperin nih. Dan di sana menyampaikan bahwa dia pengen berhenti bekerja. Dia tidak bisa melakukan diam-diam seperti ini. Yap. Wuri sepertinya udah main perasaan dengan si Jayong. Dia nggak mau kalau si Jayong ini tahu semua. Namun si bos menolak keras dan melarang Wuri untuk berhenti. Alhasil Wuri dilanda dilema yang sangat parah. Di tempat lain si Jayong juga dilema. Ternyata saat skidi papap terakhir Wuri sempat menyatakan perasaannya kepada si Jayong. Dan itu membuat si Jayong bingung. Dan tak lama tiba-tiba Wuri menelpon dan berencana untuk memberitahukan semuanya. 지금? Dan saat mereka bertemu, si Jayong mendapatkan pesan dari sahabatnya yang mengabarkan bahwa pernikahan mantannya itu akan dilaksanakan sejam lagi.
Akhirnya mereka melaksanakan niat mereka untuk mengacaukan pernikahan tersebut. Namun dengan cara halus. Wuri berinisiatif untuk mencari buku tamu yang berisikan orang-orang yang memberi uang. Dan di acara pernikahan itu kayak udah jadi tradisi gitu guys. Di Korea siapa yang memberikan sejumlah uang nanti wajib untuk memberikan kembali ketika orang itu melakukan acara pernikahan. Kayak timbal balik gitu pokoknya. Nah, dengan mantan si Jaeyoung yang tidak tahu siapa yang memberi itu akan membuat hidupnya merasa terganggu. Nah, setelahnya si Jaeyoung berterima kasih kepada si Wuri. Dan di saat itu, Wuri mau menyampaikan niat baiknya. Tiba-tiba Jaeyoung memotong pembicaraannya dengan mengajak Wuri jalan-jalan keesokannya. 너 좀 후련해? 근데 아니요. 좀 쿨한 조연 느낌? Dan singkat cerita, mereka pergi jalan menghabiskan waktu bersama di wahana permainan. Selesai bermain, tak sengaja si Jaeyoung melihat pesan dari si HP Wuri. Merasa ada yang aneh, si Jaeyoung pun ke toilet untuk membacanya. Dan ya, itu membuat si Jaeyoung begitu kaget karena ia merasa hatinya retak. Di sini si Wuri yang mengetahui itu mencoba mencari Jaeyoung dan mau menjelaskannya. Ternyata tak butuh waktu lama untuk mencarinya, akhirnya mereka bertemu di sana. Wuri berencana menjelaskan semuanya, namun si Jaeyoung udah keburu kesel dan memarahi si Wuri hingga akhirnya mengancam dan melaporkannya dengan bukti obrolan barusan. Dengan perasaan yang begitu hancur, Jaeyoung pun pergi meninggalkan Wuri. Kemudian si Jaeyoung pun menangis dengan hebat. Setelah membaca tulisan Wuri seolah harga dirinya direndahkan. Dan malam itu si Jaeyoung beserta sahabat-sahabatnya kumpul di sana. Nampak para sahabatnya yang tidak terima atas perlakuan si Wuri kepada si Jaeyoung dan akan menghukumnya. Namun anehnya si Jaeyoung tak mau akan terjadi hal itu. Karena ada satu posisi yang membuat Jaeyoung berpikir tentang kebaikan tulus yang dilakukan oleh si Wuri. Ya, ketika si Wuri membantu membalaskan dendamnya kepada sang mantan. Keesokan harinya dengan tekad yang bulat, Wuri pun keluar dari pekerjaannya dan tak memperdulikan bahan gibahan di rekan kantornya tersebut. Wuri tetap berkemas lalu kemudian pergi. Malamnya, Wuri mencoba menelpon Jaeyoung, namun si Jaeyoung sengaja nggak mengangkat teleponnya. Seolah dia ingin melupakan semuanya yang telah mereka lakukan. Beberapa bulan kemudian kini si Jaeyoung telah berhasil mewujudkan impiannya. Sudah banyak episode dilaluinya lewat studio podcast yang dibuatnya. Sementara si Wuri kini beralih profesi menjadi kasir di suatu pusat perbelanjaan. Dan di malam harinya ketika ingin menulis, si Wuri seketika teringat obrolan dengan si Jaeyoung yang membahas tentang cinta. Di mana si Wuri mengikuti perkataan penulis favoritnya yang mengatakan bahwa jika kau tak mencintai, kau tak akan bisa menulis. Waduh, apa itu bang artinya? Artinya si Wuri telah mencintai objek tulisannya. Dan si Jaeyoung juga berpikir sepertinya ia juga memikirkan hal yang sama. Dan di suatu hari ketika beres-beres kamar, si Jaeyoung tak sengaja melihat buku tamu yang dulu pernah dicuri oleh si Wuri. Dan ternyata selain mencuri, Wuri juga menyumbangkan uang $10 di acara pernikahan mantannya. Itu membuat si Jaeyoung tersenyum. Scene pun beralih di mana si Jaeyoung yang setiap tahun baru selalu melakukan kebiasaan mulai dari donor darah hingga makan mie kesukaannya di suatu restoran. Nah, ketika mau makan di restoran itu, ia tak sengaja melihat Wuri yang sedang makan mie. Jaeyoung pun segera balik kanan dan ternyata Wuri melihat kedatangan si Jaeyoung. Ia pun langsung segera mengejar. Ketika berhasil mengejar, Wuri mencoba menjelaskan tentang perasaan yang selalu ia pikirkan kepada si Jaeyoung. Hingga akhirnya ia pun melakukan hal yang biasa dilakukan si Jaeyoung setiap tahun. Melihat hal itu, si Jaeyoung pun terdiam dan heran seolah ia melihat ketulusan dari sosok si Wuri. Dan tak sampai di sana, Wuri juga mencoba menyampaikan perasaan tulusnya kepada si Jaeyoung. Bahwasannya ia merindukan Wuri. Wuri yang diam tanpa kata akhirnya tersenyum, lalu pergi begitu saja. Seolah-olah ia mengiyakan perkataan si Wuri tadi. Namun Wuri terus mengikuti Jaeyoung. Dan itu membuat si Jaeyoung tersenyum lebar dan bahagia. Mereka pun berdua berjalan bersama tanpa status. Dan akhirnya ini menjadi akhir dari film ini. Buset, gimana tuh? Dan film pun tamat.